Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari bersama kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima menyatakan, Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau merintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Anda sopan, kami pun segan. Kalimat ini seringkali kita temukan ketika kita masuk pada sebuah kawasan yang baru atau tempat-tempat umum. Slogan ini sebenarnya adalah sebuah frasa yang mengandung arti bahwa sebuah tindakan yang kita alami atau terima tidak bisa dilepaskan dari sikap kita juga terhadap orang lain. Di sisi lain, hal ini juga mau menjelaskan tentang sebuah hubungan yang harmonis dapat tercipta jika setiap orang melakukan bagiannya dengan baik. Dalam mengimbau jemaat, Petrus pun menekankan masalah ini, yakni soal pentingnya setiap pihak dalam tubuh jemaat untuk melakukan bagiannya masing-masing dengan baik. Kepada penatua, Petrus mengimbau untuk menjadi gembala yang baik yang menggembalakan jemaat bukan dengan paksaan tapi dengan rela hati. Bukan untuk mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Dan bukan dengan memerintah, tapi dengan menjadi teladan. Di sisi lain, kepada yang muda-muda, Petrus juga mengimbau mereka untuk memiliki kerendahan hati, menghargai yang lebih tua, dan berbesar hati menerima pengajaran dan bahkan teguran. Petrus menekankan hal ini agar tercipta keharmonisan dalam tubuh jemaat. Masing-masing sebenarnya diingatkan bahwa peran atau bagian apapun yang saat ini mereka lakukan, kuncinya hanya satu, yaitu agar setiap orang saling merendahkan diri. Mengapa? Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam konteks lain pun, melakukan bagian masing-masing dengan baik perlu dilestarikan, entah itu di dalam gereja, kantor, lingkungan, dan keluarga. Penting untuk setiap kita menyadari tanggung jawab masing-masing dan melakukannya dengan baik. Tantangan yang sering kita hadapi adalah menuntut diri sendiri untuk melakukan hal yang baik bukanlah hal yang mudah. Sikap arogan, mementingkan diri sendiri, menganggap diri yang paling tahu dan yang paling hebat seringkali dimiliki oleh setiap orang. Dan hal inilah yang terkadang membuat sebuah hubungan menjadi rusak. Tidak dapat disangkali, ini banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat, gereja, bahkan keluarga. Karena itu penting untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam menata agar sebuah hubungan dapat berjalan dengan harmonis, di mana setiap orang harus sadar siapa dirinya dan bagaimana menempatkan dirinya dengan benar. Ketika seseorang menjadi gembala, pelayan, bahkan seorang pemimpin, maka sikap untuk menjadi teladan yang melakukan hal yang baik tidak boleh diabaikan. Apa yang dilakukan seharusnya membangun dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain menaruh respek terhadap dirinya. Begitu pula ketika kita berada dalam posisi yang muda,
bahkan yang dipimpin. Jadilah pribadi yang menghormati pemimpin atau yang lebih tua. Alasannya adalah Tuhan melihat siapa kita dan Tuhan sedang memperhatikan apa yang kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Alasan yang berikut adalah, saat ini kita sedang berproses dengan kepercayaan dari Tuhan. Hidup ini hanyalah sebuah waktu, sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak ada yang kekal. Siapapun akan menghadapi sebuah masa yang akan berlalu. Dalam segala hal, jika tiap-tiap orang melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, maka di situ pula lah keharmonisan akan bersebayap. Karena itu, tempatkanlah diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan jugalah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur untuk kesempatan di mana Tuhan menghadirkan kami dengan tugas dan tanggung jawab kami. Tuntunlah kami Tuhan dan berikan kami hikmat-Mu agar kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik, sehingga boleh tercipta keharmonisan di antara kami. Biar Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk tetap terus dapat menjadi teladan satu dengan yang lain, dan selalu bersikap rendah hati dan merendahkan diri satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.